Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam majelis ilmu kesayangan kita, program kesayangan kita di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, Jalan Dakwah setiap episodenya selalu memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Ya, yang nanti akan dikaji melalui tausiah bersama guru kita. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Abi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz Abi ya? Alhamdulillah sehat. Bang, ya Bi. Ke baju biru itu kayaknya cakep banget tuh. Ya, baju minjem. Ini bajunya yang kekecilan, apa badan yang kegedean? Apa Bu yang bener Bu? Makasih. Sudah dijawab. Badannya yang kegedean. Iya. Ini saya udah pakai double XL loh Bu. Ternyata harus triple XL kali ya. Iya benar. Astagfirullah kayak gajah. Udah siap emang? Apa? Udah siap banyak olahraga dari sekarang. Buat korban saya ditanyakannya. Saya alhamdulillah saya sudah berkorban. Udah? Ya. Berkorban apa? Perasaan. Abi, ya. Ini banyak jamaah yang hadir Bi. Sudah pengen kita sapa ya? Boleh dong. Sudah ada jamaah dari Majelis Taklim Al Barokah Luwiliang Bogor, Majelis Taklim BKMT Taman Sari Ciapus Bogor, Majelis Taklim Nurul Hidayah Cidahu Sukabumi, Majelis Taklim Al Munawwaroh Ciheuleut Ranca Bungur Bogor, Majelis Taklim Al Ikhlas Jakarta Timur. Assalamualaikum. Oke, sudah tahu pasti ya kalau sudah sering menonton Jalan Dakwah. Kalau udah bilang Jalan Dakwah BTV, jawabannya bilang meraih berkah menuju jalan. Siap, oke. Kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah. Bu, masih semangat kan? Menjalani hidup ini masih semangat? Tidak lelah? Dengan masalah yang datang bertubi-tubi? Sempat putus asa? Yakin melanjutkan hidup? Bu, coba deh, nih ya sebagai manusia biasa, pasti kita sering banget mendapatkan masalah. Kadang-kadang masalah baru selesai, datang lagi masalah baru. Baru aja kita kelarin, datang lagi masalah baru. Coba deh Bu, apa yang sering Ibu alami? Masalah apa yang paling berat dalam hidup Ibu? Mulai dari yang, nih Bogor, dari masalah apa Bu paling berat dalam hidup Ibu? Berat banget kayaknya, emang apa yang gak bisa ngomong. Ya. Masalah keluarga ya, memang itulah Bu, kenapa masalah keluarga paling sering datang dalam hidup kita. Paling sedih. Karena menikah berkeluarga itu pahalanya banyak ya. Banyak banget. Makanya tapi banyak juga ujiannya Ibu ya. Sama ibu-ibu yang kuning. Apa masalah terberat dalam hidup Ibu? Yang spesifik Bu, apa? Sama keluarga. Oh ini semua sekeluarga ini sama. Sama keluarga. Sama keluarga. Ciheuleut. Apa masalahnya? Sama. Kalau saya beda. Saya masalahnya ngomong Ciheuleut doang. Dari Sukabumi. Luwiliang. Sama. Dari Jakarta Timur. Sama. Emang kita sama-sama manusia ya. Berarti masalahnya itu aja ya berarti ya. Jadi memang kadang-kadang ketika hidup lagi capek-capeknya ya, lagi masalahnya lagi banyak, masalah ekonomi, masalah keluarga ya. Tapi sebagai umat muslim Bu, disarankan untuk jangan pernah menyerah. Jangan menyerah. Ingat, jangan menyerah dengan hidup karena Allah selalu ada bersama kita. Oke, langsung saja kita dengarkan tausiah dari Ustadz Abi. Silakan Abi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
Allahu akbar wala haula illa billahil alil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi doain yang jawab salam mudah-mudahan pulang dari ini tempat rezekinya nambah. Amin. Yang aminnya kenceng belum punya duit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tahinu wa la tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, mari sama-sama kita doakan semoga guru-guru kita dimanapun diberikan keberkahan oleh Allah, disehatkan oleh Allah, dan terus jadi panutan serta penyejuk buat kita semua. Amin ya robbal. Tak lupa host kita Abang Bedu yang ganteng. Ganteng apa enggak? Jalan-jalan ke Pasir Randu, pulangnya beli bekiak. Kita doain Bang Bedu biar rezekinya banyak. Jalan-jalan sama Bibi. Cakep. Diajak ke tempat sunatan. Cakep. Kita doain Ustadz Abi. Cakep. Semoga diberikan kesehatan. Amin. Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Setiap menjalanin hidup pasti penuh dengan banyak persoalan. Benar apa enggak? Tapi hidup yang Allah berikan kepada kita itu hakikatnya adalah sebaik-baik kehidupan. Walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita yang namanya kebaikan, yang namanya kesenangan. Begitupun Allah akan memberikan kepada kita yang namanya kesedihan. Antara kebahagiaan dan kesedihan itu adalah fitnah. Apa itu fitnah? Ujian dari Allah. Karena ketika seseorang diuji oleh Allah, bisa berupa ujian itu berbentuk kesenangan, bisa berupa ujian itu berbentuk musibah, bisa berupa ujian itu berbentuk kesedihan. Pada hakikatnya manakala kita sanggup melewati itu semua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat dimana dikasih nikmat lalu kita mampu bersyukur kepada Allah. Saat kita di atas, kita ingat bahwa ini adalah titipan sementara dari Allah. Begitupun saat kita di bawah, kita ikhlas, kita redha, kita tawakal kepada Allah, maka apapun ujiannya itu mendatangkan cintanya Allah. Tapi enggak semua orang sanggup. Dikasih senang sanggup, benar apa enggak? Dikasih senang suka, betul-betul. Tapi saat dikasih susah, dikasih sedih, dikasih banyak masalah, kadang-kadang nggak terima. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Betul apa betul? Nah, kira-kira kalau punya suami kayak Bang Bedu, ini anugerah apa ujian? Ya, ujian. Bisa jawabnya nggak kalau ikut ujian? Ujian CPNS. Iya ya. Benernya kalau punya suami kayak Bang Bedu ini, Bu, pahalanya banyak. Ya Allah. Bener apa enggak? Ngelihat dari mana? Badannya gede. Udah tandanya ini rakus sama makan. Ya Allah. Betul-betul. Ayo, maka apapun bentuk ujian itu, saat yang kita gantungkan hanya kepada Allah. Dalam kalimat kita selalu berkata, la haula wa la quwata
Saat kita memohon kepada Allah bahwa kita sadar kita tidak mampu melakukan apapun kecuali atas Allah yang memampukan. Kita ini manusia lemah, kita ini yang kadang-kadang selalu mengeluh, kadang-kadang selalu putus asa, bahkan kadang-kadang ketika punya masalah pun menyalahkan kepada Allah. Seolah-olah nikmat yang begitu besar terasa singkat, padahal baru dikasih ujian hanya beberapa jam saja rasanya sudah bertahun-tahun lamanya. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Betul apa betul? Betul apa betul? Sehingga apa yang harus kita lakukan? Allah katakan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, bahwa ketika kita takut, kita sedih, ada dalam ujian yang besar, jangan pernah risau, jangan pernah galau, jangan pernah putus asa, jangan pernah kita takut kehilangan. Karena apa? Allah katakan innallaha ma'ana, Allah akan bersama kita semua. Amin ya robbal Allah. Suka sedih nggak Bang? Hah? Abang suka sedih? Saya suka sedih kalau mau bikin kopi kan disedih dulu. Oh seduh itu. Oh, seduh. Iya. Allahu Akbar. Tapi kalau Bang Bedu nggak ada muka sedih Bu. Kenapa Bi? Bener nggak? Saya ngelihat Abang tuh mukanya senyum terus, cahayaan terus. Masa sih? Iya, mungkin lampunya terang kali. Iya itu dia Bi. Tepuk tangan untuk Abi Bu ya. Baik, dari sekian banyak calon penghuni surga, calon bidadari surga ini. Amin. Wanita-wanita soleha, istri-istri yang soleha, benar, yang berbakti pada suaminya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Bawa pulang kalau William, bawa pulang nih. Ayo. Ibu, Oke, silakan dia bertanya. Ya, Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dewi dari Cidahu, Sukabumi, Majelis Taklim Nurul Hidayah. Ibu Dewi Cidahu, Sukabumi. Iya. Silakan Ibu. Mau Dewi. curhat dong Abi? Aduh, boleh. Silakan curhat. Abi ya. Iya. Gini Abi, setiap rumah tangga itu kan ada ujian ya. Benar. Suami saya diponis sama dokter kena kanker selama 2 tahun. Itu harus kemo setiap itu. Dia bulan-bulan itu dia masih semangat, masih bisa ini gitu ya, dia menjalankan kehidupannya. Cuman akhir-akhir ini sekarang ini dia banyak mengeluh, banyak capek. Sudah mulai merasa lelah ya Bu ya? Sudah menjalankan pengobatan. Iya, pengobatan itu. Sampai dia bilang gini, Mama, gimana ayah pergi, gimana kalau ayah pergi. Sebenarnya saya berat. Benar. Sampai suami saya bilang begitu, saya berat. Jujur saya nggak mau kehilangan suami saya. Ibu sayang dengan suami Ibu? Iya, Ibu sayang. Cinta merawat suami dalam kondisi apapun pada saat itu, dan saat itu suami harus bilang, Mama siap-siap harus kehilangan. Iya, siap-siap nggak kehilangan saya. Jujur saya belum siap gitu kehilangan suami saya gitu. Sampai ya dia berpesan gitu, sampai gimana gitu ya. Kalau ayah meninggalkan anak-anak, apakah Mama ridho gitu ya? Mau gimana gitu. perasaan Ibu pada saat mendengar suami Ibu berkata seperti itu Bu? Ya perasaan saya sakit lah gitu ya. Sedih ya Bu ya? Sedih, sakit gitu. Sampai saya nggak bisa ini gitu. Gimana cara mengatasi pencerahannya supaya saya, suami saya dan anak-anak saya lebih kuat menghadapi cobaan ini. Ibu menginginkan suami Ibu tidak menyerah, terus menjalani pengobatan. Iya. Atau Ibu ingin Ibu diberikan kekuatan menerima apapun yang terjadi nanti? Menerima apapun yang terjadi. Gitu. Ibu siap artinya dengan harus kehilangan suami Ibu yang Ibu cintai. Soalnya itu prosesnya mungkin ya dalam jangka
panjang gitu ya ininya. Pengobatannya bukannya gimana gitu ya. Saya minta pencerahannya. Baik. Sama minta doanya dari Abi. Amin. Supaya saya dan anak saya, suami saya bisa kuat menjalankan cobaan ini. Ya, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanker paru-paru, silakan Abi. Bu. Alhamdulillah. Masya Allah, kita merasa sama-sama hari ini benar-benar ngerasain kesedihan yang dirasain kita punya saudara dari Sukabumi. Tak ada seseorang yang bisa tenang kalau ada di antara orang yang kita cintai dalam keadaan sakit. Benar enggak Bu? Tidak ada yang namanya lelah ngurusin orang yang kita cinta. Tidak ada yang namanya hitungan untuk terus melayani orang yang begitu sudah berjuang bersama kita dari nol sampai saat ini. Maka apa yang harus kita lakukan saat dimana ujian yang Allah timpakan kepada kita ini begitu luar biasa, bahwa kita harus sadari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan ujian kepada kita melainkan seyogyanya kita mampu melewati ujian itu. Boleh jadi saat ketika ujian datang kepada kita, Allah lagi pengen kita lebih mendekat kepada Allah. Saat ujian itu ada dalam kehidupan kita, Allah lagi pengen kita terus menyebut nama Allah. Saat masalah terus datang kepada diri kita, Allah lagi pengen kalau kita terus banyak cerita ke Allah, bahwa nggak ada tempat kita mengadu, tempat kita meminta pertolongan dari semua beban yang kita hadapi. Saat kita ceritakan kepada orang lain, belum tentu ini jadi kebaikan, tapi boleh jadi aib yang orang lain malah senang ngelihat penderitaan kita. Orang lain malah suka dan orang lain malah suka cita dengan kesulitan kita. Maka nggak ada tempat untuk kita mengadu, untuk kita berserah, untuk kita memohon. Sebagaimana kata Nabi, fattawakkal ala Allah. Serahin semua apa yang menjadi beban dalam hidup kita hanya kepada Allah. Ibu belajar untuk ridho. Apa itu Ustaz ridho? Ridho itu belajar nerima. Sampaikan ke Allah begini, ya Allah, kalau emang ujian ini jadi jalan untuk saya lebih dekat kepadamu ya Allah, saya ridho ya Allah. Gitu bilang ke Allah. Yang penting ya Allah, saya jadi orang yang kuat, saya jadi orang yang ikhlas. Saya tahu ya Allah, dari maksud semua ujian ini Engkau pengen saya hanya memohon, meminta, berlindung kepadamu. Amin ya Robbal. Ini yang kita hidupkan. Maka kata Nabi, hammud dunya dzulmal qalbi wa hammul akhirah nurul qalbi. Saat kesedihan itu terkait kepada urusan dunia, ini akan menjadi gelap hati kita. Tapi saat kesedihan itu mengingat kepada Allah, mengingat kepada kesulitan yang hanya kita serahkan ke Allah, mengingat akhirat kita yang kita tidak tahu masa depan kita seperti apa, maka itu menjadi nurul qalbi, menjadi cahaya di hati kita. Amin ya Robbal. Kita doain Ibu Dewi mudah-mudahan lebih ikhlas, lebih ridho, dan serahin ke Allah ya Bu ya. Kita cuma punya ikhtiar, kita cuma punya usaha. Saya senang Ibu udah menjadi istri yang sangat luar biasa buat suami Ibu. Ibu sudah tulus, ikhlas, ridho. Satu lagi yang harus kita lakukan, serahin ke Allah. Semoga kita doain suami beliau dikasih kesehatan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Terima kasih Ibu Dewi untuk pertanyaannya dan Ustadz terima kasih untuk jawabannya. Setelah ini jamaah jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV Raih Berkah.